وفعل وفعل وتذكر وتذكر ونفع الانتفاع والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز سنة رسوله الدعاء إلى الهدى الدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضاه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى سيدنا الشيخ مالك رحمه الله. نفعنا به بعلومكم وبعلوم سائر الصالحين سائر الصالحين دارين آمين. العقبة الأولى وهي عقبة العلم. Apa yang pertama, jalan mendaki yang pertama ibaratnya ya daripada yang tujuh adalah jalan ilmu. Faqulu wabillahi taufiq. Hanya Allah jualan yang bisa memberi taufik pertolongan kepada hamba dengan memberi kemampuan untuk bisa berbuat taat kepadanya. Hanya Allah. Ya talibal khalas wal ibadah. Wahai seorang yang mengharapkan keselamatan, ingin selamat di dunia dan akhirat. Wahai seorang yang menuntut mencari ridha Allah di dalam beribadah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jika memang kita termasuk yang diseru, yaitu mencari selamat dan ibadah sesuai kehendak Tuhan. Alaika awwalan, maka wajib atasmu pertama kali bil ilmi. Semoga Allah beri taufik kamu, yaitu harus jalan ilmu ini kamu tempuh, karena fa innahul qutbu wa alaihi qadam. Karena ilmu itulah porosnya, wa alaihi qadam, dan disitulah perputarannya, pusarannya. Harus ilmu dulu, mengetahui, wa'lam, dan ketahui olehmu annal ilma wal ibadata jauharani. Ketahuilah olehmu bahwa ilmu dan ibadah itu bagaikan dua permata. Di sini sebelum kita lanjutkan ada faedah di dalam syarah mengenai bahwa al-ilmu itu yang qasim binqisamil ma'lumati. Ilmu itu terbagi menjadi banyak bagian. Ilmu pengetahuan sesuai dengan maklumat. Ilmu pengetahuan tersebut sesuai dengan apa yang harus diketahui, maka ilmu itu banyak bagiannya, sehingga wahya la tuhsa, tak terhitung, banyak. Nah, faminha, di antara ilmu-ilmu tadi itu ada yang zahir, ilmu yang jelas, lahiriah. Apa yang dimaksud ilmu zahir di sini? Kita kenalan sama ilmu dulu ya. Wal muradu bihi al-ilmu syar'i. Dan dimaksud dengan ilmu zahir adalah ilmu syara', ilmu syariat. Al-muqayyadu. Apa ilmu syariat yang dimaksudnya itu? Ilmu syariat yang berkaitan bima yalzamul mukallafu, dengan apa yang dibebankan oleh mukallaf, yang diberikan tanggung jawab, kewajiban seorang yang mukallaf, yaitu akil badan. Ilmu syar'i yang berkaitan dengan apa saja
saja yang lazim. Yang wajib bagi orang yang baligh dan berakal fi amri dinihi, di dalam hal agamanya wajib nih. Bagaimana? Tidak bisa ditawar ya. Dalam hal agamanya yang berupa apa? Ibadatan wa muamalatan. Itu ilmu syar'i yang wajib bagi mukallaf dalam hal agama, entah itu bentuknya ibadah, ya sesungguhnya ibadah ya, cuma dibagi ini pembagian fuqaha ya, bahwa ada ibadah muamalah, munakahat, jinayat, rukun arba dalam fikih. Fikih yang ada kita ini ada seperempatnya ibadah. Nah ibadah itu kan yang maksudnya sholat dan yang mengikuti sholat, air wudu dan seterusnya, zakat, puasa, rukun Islam tuh. Muamalah itu sosial tadi nah, ya akad-akad tuh yang berhubungan dengan hak milik tuh supaya halal nih, supaya sah, beli, jual beli, tanggung pinjam meminjam, gadai dan seterusnya, kita sama, supaya terhindar dari yang haram, supaya kita tidak tertipu dan tidak menipu, supaya saling memanfaatkan, tidak saling merugikan. Itu Islam. Ini muamalah. Ada munakahat, ya, hukum pernikahan nih, syarat hukumnya dan apa yang mengikutinya, hubungan antara suami istri, tentang perceraian apa-apa saja yang bisa menyebabkan cerai, tentang perkataan atau sorry, kina dan seterusnya. Bagaimana orang lain kawin saja kalau ngaji, yalah, ada itu ilah, ada itu zihar, ada itu bab nafkah diatur, bab ghasl dan seterusnya. Al-ghasl ya, menggilir, bahkan semuanya. Jinayat apa hukumnya? Orang minum khamar, orang berzina, orang mencuri, membunuh, melukai orang lain, menuduh orang lain dan seterusnya. Itu jinayat. Ini rukun ibadah istilah fuqaha yang sesungguhnya keseluruhannya itu jadi ibadah lah. Mafaltul jinna wal insa untuk yang untuk ibadah. Ya, jadi pembagian ibadah, muamalah dan seterusnya itu kan istilah fuqaha. Padahal seluruhnya itu ibadah semuanya, entah dalam muamalah ataupun dalam munakahat dan jinayat. Bagaimana kita membuktikan bahwa kita hamba melayani, mengabdi dan mematuhi kepada tuannya. Ibadah ngarannya, ya. Nah, hanya sekarang tadi bicara tentang ilmu bahan ada zahir. Jadi ini wajib untuk mukallaf perkara agamanya, entah itu berupa ibadah dan muamalah. Wa huwa yaduru ala tafsiri, dan ini biasanya putarannya pengetahuan tentang ini berkisar ada tafsir, ada ilmu tafsir ngarannya. Menjelaskan kalam Allah, tafsir, bukan terjemah tafsir itu, penjelasan. Jadi orang harus belajar itu. Ya, wal fiqh, al fiqh, lughatan al-fahm, paham secara bahasa yang dibahas tentang ibadah dan seterusnya. Wal hadis, di dasar Al-Quran dan hadis dasar hukum fikih. Nah biasanya berkisar di situ nih. Ini ilmu zahir semua nih. Namanya ilmu zahir. Ya lah. Wa qad adda Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Ada juga kalau nak umat ilmu alat. Ini yang mau dibicarakan bahwa Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengatakan, berpendapat, ta'alluman nahwi, mempelajari ilmu nahwu, ilmu alat bahasa, yang itu sebagai alat untuk kita memahami tafsir, hadis dan fiqh, wa hifdz gharib kitab wa sunnah, dan menghafalkan Alkitab dan Sunnah yang gharib,
yang asing, tidak umum, tidak masyhur. Wa tadwin usul al-fiqh, membukukan usul fiqh. Nah, ada satu ilmu namanya usul. Kalau yang kita pelajari bagaimana usul namanya furu'. Ada ilmu usul fikih. Ini kesemuanya menurut Imam Izzuddin bin Abdussalam dan selain dia, belajar nahwu, belajar usul fikih minal bid'il wajibah. Pada zaman Nabi kan ada orang belajar nahwu. Lah, yang khalid dari kitab dan sunnah tidak dipertanyakan, tidak dipelajari. Membukukan usul fikih tidak. Dia adalah bid'ah, sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Nabi SAW atau didiamkan oleh Nabi pada masanya SAW, maka disebutnya bid'ah. Maka bid'ah itu lawannya sunnah. Zamannya bid'ah, bidah. Nah, ini ulama kita berpendapat bid'ah itu terbagi lagi. Bahkan ada bid'ah yang wajib. Hukum bid'ahnya itu wajib. Hukumnya wajib. Bagaimana kalau ternyata ini bid'ah ini kada boleh belajar nahwu? Karena bagi yang berpendapat lebih uya, pukul rata bahwa kullu bid'ah dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu di neraka. Ini hadis, ini sahih. Secara riwayat disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita tidak menentang hadisnya, tapi itu justru orang harus belajar. Ada takwil hadis. Perlu mereka para mujtahidun, orang-orang yang menguasai asbabul nuzul dan asbabul wurud untuk mentakwilkan itu. Kullu dhalalah finnar. Diambil teksnya saja, semua yang bid'ah sesat. Jadi tidak mengenal ini. Padahal kalau kita bahkan bid'ah itu ada yang wajib. Di antaranya bid'ah itu titik-titik itu dalam mushaf. Bid'ah. Nah, jadi kita tidak bisa berpendapat bahkan ada bid'ah wajib. Hal yang bukan sunnah tapi wajib, karena dia menyampaikan kepada sunnah, di antaranya mempelajari ilmu bahasa. Ini contoh, dan banyak lagi. Ada bid'ah makruhah, ada bid'ah mustahabbah. Jadi tidak sembarang mengartikan sehingga untuk melampiaskan kebenciannya atau tidak senangnya pada suatu amalan atau kelompok tertentu sehingga menyesatkan dengan satu hadis ini ialah karena kalimat kullu itu tidak berarti, tidak selalu berarti, bahkan dari bahasa kita sehari-hari pun bisa dikatakannya sebagaimana yang dicontohkan ketika ada seorang menawar kepada kita nih, melempar kepada kita sebuah pisang misalnya. Ini silakan makan semuanya. Makan semua ini. Ini ada yang mencontohkan seperti itu. Kita memahami yang itu pisang itu karena kita tidak, manusia tidak makan kulit pisang umumnya. Maka kulitnya tidak kita makan. Walaupun orang katakan makan semua nih sambil dilempar di pisang. Kita tahu semua pisangnya kulitnya tidak. Nah, seperti itu diantara. Wa minha, salah satu contoh ilmu zahir. Wa minha, di antara ilmu itu ada ilmu batin. Nah, karena kita ini membahas tentang kebatinan, sehingga dia lebih panjang menjelaskan tentang ilmu batin ini. Batin itu yang batininya, yang kebatinan nih. Batin itu batin di dalam, zahir di luar, nampak. Batin tak nampak. Ada ilmu pengetahuan dan sifatnya di dalam. Nah, wahwa ilmu batin ini ada dua macam.
tapi perlakuan batin nih. Ilmu ini hukumnya fardu ainin fi fatwa ulama akhirah. Tapi menurut ulama siapa? Menurut ulama akhirat, mempelajari ilmu muamalah yang batin ini hukumnya fardu ain. Artinya fardu ain masing-masing yang ngaku Islam, ngaku juga beriman harus ngaji ilmu ini fardu ain. Sehingga menurut ulama akhirat, karena dia fardu ain, wal mu'ridu anhu halikun, yang menyalahi, menyimpang, menentang daripada ilmu ini, dia halik, dia akan celaka, dia akan binasa di satwati malikil muluki fil akhirah, dengan otoritas, dengan kekuasaan raja di raja di akhirat kelak. Dengan otoritas raja di raja itu dia akan celaka orang itu. Sama halnya dicontohkan kama annal mu'ridha anil a'mali dhahirah, sebagaimana siapa yang menentang amal perbuatan yang zahir, dia akan halikun, akan celaka bisayfi salatin dunia, dengan pedang para penguasa di dunia. Karena tidak ikut aturan penguasa, dia akan celaka melalui pedang kekuatan pejabat atau penguasa dunia, bihukmi fatwa ulama dunia, dengan hukum dari keputusan fatwa para ulama dunia. Jadi ulama dunia kemudian memutuskan, karena kalau buat ini diputuskan ini, sehingga dia menjadi celaka oleh kekuasaan. Sama halnya dengan itu, maka orang yang menyimpang dari ilmu ini di akhirat pun binasa. Nah, apa sih hakikat ilmu muamalah batin ini? Hakikatnya apa yang dimaksud? Wa hakikatuhu an-nadharu, yaitu selalu memandang, dia konsen di dalam tasbiyatil qalbi, konsen di dalam membersihkan kalbu, membersihkan hati, wa tahdzibin nafsi, dan mensucikan jiwa. Dengan apa? Dengan apa membersihkan hati dan jiwanya? Bittiqa'il akhlaqid dzamimah, yaitu dengan menghindar dari budi pekerti tercela. Allati damma asy-syari'u, yaitu yang dicela oleh syari', yakni yang menggariskan syariat itu, yang menentukan hukum itu mencela akhlak tersebut. Contohnya apa? Kariyai wal ujbi, sikap ingin dilihat orang dalam ibadah. Ini hati ini penyakit hati. Wal ujub, merasa bangga diri, merasa lebih baik dari orang lain. Wal ghish, curang, menipu, mengelabui. Hubbil uluwi wassana, senang dihormati. Lah, yang manusia senang dihormati, artinya di hatinya itu yang dimaksud. Jadi penyakit. Hubbil uluwi wassana, ingin viral, ingin diketahui orang. Loh, kan orang itu berakhlak baik, orang itu iya, tapi lillahi ta'ala. Bagaimana kita memanage hati kita supaya selalu Allah lillah. Memang ini pengaruhnya bisa bawa orang jadi selalu orang akan tertarik dengan akhlak yang bagus.
Jadi jangan hal itu menghalangi kita. Wah, saya kadang mau berakhlak bagus karena termasuk yang ulwi atau sanad ingin dipuji. Tidak. Memang orang terpuji kalau akhlaknya baik. Kejadiannya adalah bukan karena mencari pujian, wal fakhri, berbangga-bangga, wal tamak, serakah. Ya, ini contoh-contoh akhlak tercela. Untuk apa kemudian dia menjauhi menghindari akhlak ini? Lihat tasifa bil akhlaqil hamidah, agar supaya dia terhias dengan sifat-sifat budi pekerti yang terpuji, yaitu al-hamidatul muhammadiyah, sifat terpuji Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Innal ahsana al-hasan al-khuluqul hasan. Sallallahu alaihi wasallam. Untuk seperti apa itu akhlak Muhammadiyah itu? Kal ikhlas, lawannya riya tadi, murni di dalam ucap dan geraknya karena Allah. Ini pun kalau pada Allah tidak ada kawan. Nah, wasyukur. Jadi syukur itu bukan ucapan, ternyata bukan zahir, walaupun bisa nampak, tapi ukurannya ya yang di batin itu. Memang ini syukur atau tidak? Wasabr, tidak gelisah budak-bulanan. Wazzuhud, tidak cinta kepada dunia. Buktinya dia pemurah dan tidak susah kalau memang dunianya mungkin hilang dan rusak. Dunia kan hilang ya hilang kan, rusak ya sangat. Kenapa? Karena dia suka taqwa wal qanaah, ya, puas, senang dengan yang ada. Ini sifat supaya apa semua ini? Liyasluha 'inda ihkami dzalika li'amali bi'ilmihi, supaya menjadi sambal, ya, ketika sifat-sifat ini memang sudah kokoh padanya, ya, pada saat itu sesuailah amalnya dengan ilmu pengetahuannya, dan dia yasluh, patut liyaritha ma lam ya'lam, untuk mewarisi ilmu yang dia tak pernah tahu, bahkan tak pernah pelajari. Man 'amila bima 'alima, siapa mengamalkan dengan ilmu pengetahuannya karena Allah, warathahullah, maka Allah akan beri dia ilman ma'lam, ilmu yang dia tidak pernah tahu. Jadi dalam mengamalkan ilmu itu ada tambahan, sehingga fa ilmuhu bila amalin wasilatun bila ghayatin. Ilmu pengetahuan seseorang tanpa diamalkan itu hanya sebuah sarana yang tak ada tujuan. Punya kendaraan tapi tidak tahu dipakai kemana. Itu sama dengan orang yang punya kada amal, jadi kada menyampaikan dia kemana-mana. Ini ngomongin ilmu batin ya. Jadi kita ini amal ini memang boleh juga diamalkan. Tapi ini ngomongin mengamalkan ilmu batin tadi kan, yang konasyo, bersabar dan seterusnya, itu diamalkan juga. Nah, kita berilmu, tahu mana akhlak yang baik, mana akhlak yang tak baik kan sudah tahu. Nah, disuruh amalkan. Kita berilmu sudah. Nah, kalau ada ilmunya tidak diamalkan, seperti tadi kendaraan yang tak berguna. Wa aksuhu jinayah, sebaliknya justru dosa, yaitu apa? Amal tanpa ilmu, jinayah. Wa itqanuhuma, dan ada seseorang yang menjalankan keduanya dengan mutqin, dengan baik, tapi bila waraq,
tanpa sikap warok. Berilmu, mengamalkan ilmunya, tapi dia tinggalkan sikap warok. Berhati-hati menjaga dari yang syubhat, bahkan itu kulfatun bila ujrat, perumpamaan jerih payah tanpa upah, capek saja lapah kata ada doanya. Ya, fa'ahamul umuri, maka yang terpenting dari semua ini zuhudun wa istiqamatun. Memang di hatinya hanya Allah yang tahu, tidak bisa ngaku-ngaku. Dia tidak cinta kepada dunia, karena di hatinya berisi Tuhan tadi dan Rasulnya. Wal istiqamah, dan lurus di jalan itu. Liyantafi'a bi ilmihi wa amalihi, dengan itu seseorang akan mendapatkan manfaat ilmu dan amal. Ini macam pertama dari ilmu batin, namanya ilmu muamalah, tapi muamalah batiniyah. Sudah ya, macam pertama. Macam yang kedua, supaya kita tahu nih, oh ada ilmu itu loh yang harus dipelajari. Amal naufani, macam yang kedua, bahwa ilmu mukasyafah ngarannya. Ada ilmu, kita hafalkan sekarang, Pak. Ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah. Kasyaf. Mukasyafah itu artinya terbuka. Jadi ilmu ini, apa bentuknya ilmu ini? Wa huwa nur. Mukasyafah ini adalah nur, cahaya. Nah, lagi ilmu itu cahaya bagi jiwa dan hati. Ya ini ilmu yang sesungguhnya itu nur, bukan yang ditulis tadi ini. Nur dia. Fa inna nurallahi la yuhda lil 'asi. Kata Wahid berkata kepada Maulana Imam Syafi'i, cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang melanggar, yang ingkar. Ya, dia adalah nur. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Sayyidina Utsman mengatakan, awas kamu dengan firasat seorang yang beriman, karena mereka itu yanzur, melihat bi nurillah, dengan nur. Nur yang yadharu fil qalbi, ada cahaya yang akan muncul di hati. Nah, makanya ini mau hati kan, dia akan terdapat pada kalbu seseorang. Kapan itu muncul cahaya? Makanya hatinya bernurani ya. Jadi hati nurani yang kita, bahasa kita ini nurani itu kalau paham orang itu bahasa kita hati nurani. Sesungguhnya hati yang nurani ini hati yang sudah mukasyafah ini, yang sebenarnya. Kapan semakin bercahaya hati itu? Inda tazkiyati, ketika dibersihkan. Faqad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang membersihkan, merugilah yang mengotorinya. Nah, jadi ketika terbersihkan, fatadharu bihil ma'anil mujmalah. Ini memang sesuatu yang maknawi, abstrak, tak nampak karena bukan lot lahir kan, nampak makna-makna secara global. Fatahsululahu, melalui nur itulah. Jadi ada kitabnya nih. Nah, seperti kita seperti ini kan hanya sekedar Minhajul Abidin Imam Ghazali. Metode ini orang yang mau mengabdi bujur jadi beribadah sama Allah, maka dengan nur itu tahsulul ma'rifatu billahi ta'ala, dia akan memperoleh ma'rifah, itu pengenalan kepada Allah, yang mana pengenalan itulah tujuan Allah menciptakan makhluknya sesuai yang firman Dia, bukan kita yang ngomong.
mengenal Allah wa asma'ihi wa sifatihi. Artinya kita mungkin bisa hafal man ahsaha dakhala jannah, kata Nabi SAW, inna lillahi tis'una isman. Allah itu punya 99 nama. Man ahsaha, ujar Nabi SAW. Kalau diartikan secara bahasa saja, lughatan, siapa yang hafal itu hafal dakhala jannah, masuk surga. Kan jangan ada hafalah 99. Tapi kalau kita pahami di sini, jadi bukan sekedar paham arti sebutan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Barik, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, sampai ya Sobut tuh yang 99 itu ada hadisnya. Nama Allah lebih dari itu. Cuma di hadis yang ini 99 ini man asahha dakhala jannah, kata Nabi SAW. Jadi ketika ya, terserah waktunya kapan. Walaupun tidak menghafalkan, kalau jadi ketika lama-lama bisa hafal. Sedangkan waktunya kapan? Pada fajar, pada zuhur, pada asar, ijazah. Ini ijazah dari kita punya guru-guru. Lah, di antara syarat kita sampai kepada Lain Muhammad bin Ahmad al-Muhtar. Iya, ijazah. Muhammad bin Ahmad al-Muhtar, dari Ustaz Muhammad bin Husain Ba'abud. Salahnya dari Ustaz Muhammad bin Ahmad al-Muhtar dari Arab. Sampai ke mana? Ijazah sampai ke Rasulullah SAW. Karena apa yang bilang 99 nih? Nah, jadi ijazah umumnya dapat kita dalam hadis. Ijazah khusus yang ini. Amal kan? Ya Allah. Nah, kita mungkin hafal dia mudah masuk surga. Karena perlu umat tidak kalah jannah, kata Nabi SAW. Umat saya masuk surga semua. Nyamannya jadi bukan Muhammad SAW. Masuk surga. Illa man amana. Kecuali yang enggak mau, yang enggan. Kayak Iblis itu aba wastakbar. Maka ada minal kafirin. Aba dia enggak mau. Disuruh sujud sama Nur Muhammad, disuruh menghormat Nur Muhammad yang dibungkus hadap waktu itu. Kenapa? Apa? Ya sudah apa? Jadi iblis dan yang mengikuti iblis. Selain itu masuk surga. Udah. Alhamdulillah. Jadi, tapi apakah sekedar hafal? Ya, mudah masuk surga. Kita 99 hafal belum tentu. Sudah hafal belum tentu paham maknanya. Arti bahasanya saya ada paham juga. Apalagi mengetahui hakikatnya asma itu. Wa'allamal asdan asma'ullah. Ini sesungguhnya adalah asma Allah. Ini kita kata lah. Ini kita bilang kita mainan ini. Ini semua nih yang kita dengar dan kita lihat bagi mereka-mereka yang sudah sampai ke sini. Asma Allah semuanya. Semuanya nama. Nah, mereka dapat itu. Jadi mengetahui asma Allah bukan maksudnya bukan sekedar apa. Kan kita bisa menghafal. Sifat 20 mungkin hafal. Ada hafal dan kelewatan. Sifat 20 wujud kita bakal untuk mukhalafatu rahmatil qiyamah kita sih. Wahdaniyah kita sifat 20. Tapi itu dohir juga itu. Menghafal itu, mengkaji itu ilmu dohir juga. Yang ini nur ini. Makrifat Allah kan sama Allah nama-namanya sifat-sifat itu. Bukan yang kita belajar sifat 20. Itu harus dipelajari juga ilmu dohir itu. Ini nur, ini mukasyafah. Tidak bisa diajari, tidak bisa dilajarkan. Ini harus tariqah ini. Melalui tariqah. Amal, muamalah tadi. Nah, tariqah itu harus dilalui syariah. Sampai hakikat tidak pernah bersyariat. Bagaimana? Terkawal. Syariah, tariqah, baru dihakikat. Yaitu dengan mukasyafah. Nah, mukasyafah kan masing-masing ya. Ini dapat sekian tidak selalu sama. Wa kutubihi wa rusulihi, betul kemudian dengan nur itu dia memahami kitab-kitab Allah dan mengenal utusan-utusan Allah.
wa tantashifu lahul astar, sehingga terbuka semua tirai-tirai. Tirai-tirai apa? An-mukhbi'atul asrar, tirai-tirai yang menutupi rahasia-rahasia. Allahumma salli ala nuril anwar wassirril asrar. Ada tirai itu, tirai apa yang tersembunyi, apa yang rahasianya, apa yang kada paham. Kita kada paham. Nah, ini Syekh mengatakan di akhirnya faham, lah, ngertilah itu bahwa ada itu keterbukaan tirai rahasia. Nah, ini adalah ilmu mukasyafah. Jadi kasar-kasar itu pada orang, melamar orang, lama itu ada ilmunya juga itu. Dan mau membunuh orang bisa, enggak, bukan sekadar apa? Itu, maka salil kasar, kamu terima saja ini, menyerah sama mereka ahlullah ini, kepada arifuna billah, kamu akan selamat. Wala takun minal munkirin, hati-hati dengan mereka. Kamu jangan menjadi orang yang ingkar terhadap mereka ini. Para wali-wali Allah yang mendapat nur ini, tahliku ma'al halikin, kamu akan binasa seperti bersama orang-orang yang binasa yang lain. Kalau ba'dul arif, ini sebagian wali mengatakan begini, man lam yakun lahu min hadzal ilmi syai'un, ngeri ya ini ya. Tapi yang ngomong ini wali ini, siapa yang sama sekali tidak ada isi ilmu ini, sama sekali. Akhsya alaihi su'al khatimah, saya khawatir, ini pendapat dia, saya khawatir matinya kan baik. Su'al khatimah, kalau sama sekali oke lah, tadi masing-masing ya, ada yang dapat sekian cahaya itu, watt-wattnya itu, nah memang beda-beda wattnya itu, yang sama sekali tidak ada. Saya khawatir su'ul khotimah, kata wali. Jadi mudahannya kita walaupun sedikit, nah ini berkat guru-guru kita, insya Allah ada nurnya ya. Berkat sholawat Nabi SAW ada nur insya Allah. Ini bukan siapa nih? Ini bukan untuk mengetahui aib orang, ngapain? Justru kita minta supaya kita tidak lihat aibnya orang, kasih kok aib orang. Wa adnal ghaibi minhu. Nah, ini mau nih at-tasdiq bihi wa taslimu li ahlihi. Wallahu ta'ala. Paling tidak kita sudah punya nur kalau kita percaya kepada mereka bahwa mereka itu ada. Ini berarti sudah ada nurnya. Nah, sebagaimana ini disebutkan oleh Imam Al-Qasqalani. Wa fil Ihya ma'asyarhihi, di dalam kitab Ihya dan syarah Ihya disebutkan wa hadhihi al-ulum allati umira bi kitmaniha. Tapi ilmu-ilmu ini diperintahkan orang untuk menutupnya. Memang kada boleh sama sebar, bukan ditutup kepada semua orang, tapi tidak boleh dibuka kepada semua orang. Jadi fitnah nanti. Nabi Muhammad ada sahabat-sahabatnya yang khusus, memang ada. Sahib sirri Rasulullah ada, sahib sirri Nabi ada. Ada diakui Nabi Ana Madinah Al-Ilm wa Ali al-Babu, ada khawasus sahabat-sahabat yang istimewa. Juga kita baca dari mana para ulama, di antara murid-murid itu memang ada murid yang khusus. Ada yang memang siap menerima, ada yang tidak, bukan delegasi. Karena ini harus ditutup. Khawatir diterima oleh bukan ahlinya atau yang kada paham, ngaco terus, ngaco. Wa annaha la tusqalu fil kutub, kata Ghazali, tidak tertulis di kitab-kitab ilmu. Ini segelas info ya. Saya lihat ada faedah di syarah. Sedikitlah, oh ada ilmu itu. Nah, tidak tertulis di kitab. Li'annaha ulumun dhawqiyyah. Karena ilmu ini ilmu rasa. Man la yadhur la yadri, yang kadang merasa, kadang tahu. Jadi biar
realitatnya, jangan berhayal. Allah bisa kasih kita rasa itu, ya. Kemudian memang alhamdulillah Allah siapkan di orang-orang yang memang menjadi dai Allah, di para wali-wali, sehingga mereka buat minhaj thariqah, ya kan, metode abidin. Karena mereka tidak bisa memberikan rasa itu pada kita, mereka sendiri pada awal. Cuma paling tidak mereka bisa menunjukkan jalannya. Kalau mau merasa itu ada nih jalannya ini, jalan untuk merasakan. Tapi untuk membuat kita merasakan, kan ada kalau bisa. Tapi menunjukkan jalan kita untuk bisa merasakan dan kita berjalan jangan sampai di situ. Pasti nih. Asal berjalan ya, berjalan di situ, ya pasti sampai. Nah kan kita ada yang tidak tahu sama sekali, ada yang tahu karena berjalan. Jadi Tuhan itu maha adil. Kalau berjalan ya sampai memang. Kalau berdua sampai, sampai. Nah, dia ilmu adalah ilmu rasa, kasfiyatun, ilmu kasyaf ngarannya, tudraku an musyahadatin, diperoleh ilmu ini dari musyahadah, menyaksikan. Tapi bukan makna inilah asyhadu persaksiannya ini. Kita bilang asyhadu menyaksikan, tapi kadang kita lihat tiang. Asyhadu an la ilaha illallah. Padahal tiang yang kita lihat, ya. Tapi kan hati yang bercahaya itu, dia bisa melihat Tuhan di tiang itu, ya. Di segala sesuatu, gitu ya. Nah, jadi dia ini ilmu ini musyahadah, memang ilmu persaksian langsung, tidak berdasarkan la'an dalilin wa burhan, ada dalilnya. Jadi susah ketemu memang. Ulama batin mau ketemu ulama yang sekadar zahir bisa disesatkan, bahkan dikafirkan. Kafirkan sampai difatwakan untuk dibunuh. Gitu ya. Sehingga memang ini harus ditutup. Nah, kadang yang menjeduk, ini maksudnya yang tidak sadar apa yang dia bicara. Ini kita sedikit ngomongin dunia persilatan Australia ya, baiklah, kita kan tidak banyak-banyak. Cuma kita bisa tahu kalau baca mana kembali supaya kita bingung. Oh, ada mereka-mereka yang fana, tak sadar apa yang dia ucapkan. Syekh Ibrahim bin Salim dia bilang itu salah saya yang bangun. Itu mah kalau saya mau neraka bisa saya padamkan apinya. Nah ini kalau yang dengar saudara kita yang salami ini dibilang ngaku Tuhan ini, nggak bisa. Dia kadang ngerti. Ya, jadi wali-wali dibilang sesat ya. Nah, jadi kita juga jangan sembarang lah. Kita lihat dulu audiens. Nah, bicara kita itu ngomong tentang keramat-keramat yang terlalu banyak. Nanti dengar orang apalagi ini viral di medsos. Jadi fitnah nanti. Saya lihat ini artis. Loh, janganlah terlalu kita percaya karomah, tapi itu sama siapa ngomong. Nanti jadi bahan olok-olok gara-gara kita dulu kita di olok orang. Kadang-kadang paham juga. Udah sendiri bisanya anak aroma atau apa, jangan terlalu belajar yang dohir saja sudah. Karena ini tidak ada dalil, jadi pasti ditentang sama ulama dohir. Wal annal mastura fi kitabin. Kenapa soalnya ini tidak ada tertulis, tidak ada barisannya di kitab? Karena yang tertulis barisan-barisan di kitab itu ya fa'ubiyah dan ahli wa ghairu ahli semua bisa tulis. Yang tulis itu bisa memang orang ahlinya, bisa juga orang yang bukan, semua bisa nulis. Yang tertulis itu. Nah kalau ini tidak, ini kalau semua, ya loh. Nah
Sehingga fa illam yakun ahlan li ma'rifatihi, sehingga seseorang kalau bukan ahlinya untuk mengetahui ilmu ini, ya ba'u fi hairatin 'azimatin, ini bisa menjadi orang yang bingung. Namanya golbing disingkatnya, golongan bingung. Dalam kebingungan yang besar, kalau orang nggak ngerti ini, tatarattabu 'alaiha mafasid, bisa membuat kerusakan malah. Mengetahui ilmu ini padahal bukan ahlinya, bisa menjadi kerusakan. Wala yatahaddatsu biha man an'ama Allahu 'alaihi bi syai'in minha illa ma'ahli. Imam Ghazali katakan, sehingga siapa yang Allah berikan kenikmatan dengan ilmu ini, jangan buka kecuali kepada yang ahlinya, yang patut untuk mendengarkannya. Wa illa, kalau dia sama siapa saja bicara, faqad wada'a syai'an fi ghairi mahalli, dia ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka zalim, dia menzalimi ilmu tadi, seperti mengalungkan kalung emas pada seekor babi umpamanya. Ada patut, ya, waqad nuhiya an dzalika, maka hal itu dilarang. Dilarang. Wa huwa, yaitu ahli orang ilmu ini, al-musyarif bi dzauqi salim, yang memang sudah menjadi satu rasa dia yang sehat tadi, wa fahmi al-mustaqim, pemahaman dia yang sudah lurus, ya, sehingga seseorang yang memang rasanya sudah salim, dia punya rasa sudah salim, pengertiannya lurus, yakunu dzalika tahadduts ala sabil mudzakarah. Nah, seperti kita ini, kita kan tidak membicarakan itu, tapi hanya untuk menerima bahwa itu ada, sehingga membicarakan hal ini ala sabil mudzakarah, sekedar mudzakarah, ngaji saja, wa bi tariqil asrar, dan secara mengingatkan bahwa ini rahasia. Wa hadha huwa ilmul khafi alladhi, inilah ilmu yang sama, alladhi aradahu sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud oleh Nabi SAW melalui sabdanya, inna minal ilmi kaihaka hayatil maknuni, bahwa ada sesungguhnya dari ilmu itu bentuknya tertutup, memang maknun, dalam kotak yang terkunci, la ya'rifu illa, tidak mengetahui ilmu ini melainkan ahlul ma'rifati billah, yaitu orang-orang yang bujur mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang katakan ada ilmu itu. Fa idza nataqu bihi, jadi kalau ada seseorang yang berani berbicara masalah ilmu ini, lam yajhalhu, ya, illa ahlul intirari bihi, orang yang menentangnya, ya, orang yang tidak mengerti itu pasti adalah apa? Fa idza nataqu bihi lam yajhalhu illa ahlul intirari bihi. Ya, ini siapa yang berbicara tentang ini, ya, nataqu ini dhamirnya jamak, ya, lam yajhalhu. Jadi kalau ada mereka orang-orang ma'rifat billah ini berbicara tentang ini, maka seseorang yang sampai akan mengerti. Yang ahlul ikhtirar pasti jahil. Ahlul ikhtirar orang yang terperdaya, dia pasti menentang. Maka lam yajhalu, tidaklah bodoh akan ilmu ini illa, kecuali ahlul ikhtirar bihi, yaitu orang yang tertipu. Sehingga lanjutan hadisnya, maka sudahlah, jangan kau hinakan siapapun orang alim. Andai dia bicara yang menurutmu, nah ini dia, karena dia tidak sampai, dia mengeluh, tertipu, sehingga mungkin bisa saja menyesatkan si alim tadi. Sehingga diingatkan, siapapun orang alim, kan bisa jadi dia termasuk yang itu. Fala tahkiru aliman, maka jangan kau rendahkan seorang alim, atahullahu ilman, ya,
beri ilmu pengetahuan ini, fa innallaha lam yahkirhu idza atahu ilmu, karena Allah sendiri tidak menghinakan dia, yaitu ketika Allah memberi dia ilmu itu berarti kan Allah memuliakan dia. Nah, begitu ya. Nah, ini disebutkan dalam hadis mulakhasan, ringkasan dari hadis tadi. Nah, sudah kita sedikit sekilas saja tahu bahwa ilmu itu terbagi banyak. Di antaranya ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ilmu zahir kita paham, ilmu batin itu ada dua macam, yaitu ilmu muamalah dan ilmu al-mukasyafah. Ilmu muamalah yaitu kita mengamalkan dari akhlak yang terpuji menjauhi akhlak yang tercela, ya, kesimpulannya. Ada pun saya ingatkan ilmu mukasyafah, cahaya, ya, dengan cahaya itu kita bisa mengenal Allah dan seterusnya, terbuka tirai-tirai rahasia. Nah, ya, wa'lam anna al-ilma wal ibadata, ketahui oleh bahwa ilmu dan ibadah itu adalah bagai dua permata. Diumpamakan ini karena idla khairu siwahuma, selain permata ini tidak baik. Li ajlihima kana kullu ma tara wa tasma' min tasnifil musannifin wa ta'limil muallimin wa wa'dil wa'idin wa nadharil nadhirin. Ini dua permata yang mahal. Oleh karena dua hal inilah, karena dua ini yaitu ilmu dan ibadah inilah, semua yang kau lihat, semua yang kau dengar daripada karangan tulisan ulama yang mengarang, daripada pelajaran-pelajaran para guru-guru yang mengajar, daripada nasihat-nasihat ceramah orang-orang yang ceramah, dan pikiran-pikiran orang yang merenungkan ulama ini, dari sini, dari sebab kedua permata ini, yaitu sumbernya ilmu dan ibadah. Bahkan li ajlihima, karena sebab kedua ini, yaitu ilmu dan ibadah, unzilatil kutubu wa ursilatil rusul. Dengan sebab ilmu dan ibadah inilah diturunkan kitab-kitab Allah itu kepada para rasulnya. Diutus para utusan itu makhluk pilihannya karena dua hal ini, yaitu ilmu dan ibadah. Ini akabatul ilmi yang pertama. Diingatkan kita sama yang Ghazali, harus dilewati. Bali ajlihima, bahkan karena kedua inilah khuliqatis samawati wal ardu wa ma fihinna minal khalqi, diciptakan oleh Allah 7 petala langit dan 7 petala bumi, dan apa saja yang di bawah dan di atasnya dari sekalian makhluk diciptakan karena dua ini. Wa ta'amal, maka perhatikan oleh kamu, renungkan olehmu ayataini fi kitabillahi azza wa jalla. Dua ayat terdapat dalam kitab Allah yang mulia. Ihdahuma, yang pertama adalah qauluhu jalla dzikruh, firman Allah yang mulia. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi, Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit, wa minal ardi mithlahunna, dan seperti itu pula bumi, yaitu 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahuma, yang mana Allah memperlakukan perintah pada keduanya itu, lita'lamu, agar supaya kalian tahu, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu mampu berkuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan ilmu Allah itu benar-benar meliputi segala sesuatu. Ini surat Al-Taha. Wa kafa bihadhil ayati dalilan, harusnya dengan satu ayat ini saja cukup bagi kita sebagai dalil yang menunjukkan ala syarafil ilmi, atas kemuliaan ilmu pengetahuan, la siyama ilmu tauhid, khususnya ilmu tauhid, yaitu ilmu yang membuat kita paham tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wal ayati, ayat yang kedua, ats-tsaniyah, wal ayatu tsaniyah la ihdahuma wal ihdahuma, maka baik wal ayatu, harusnya wal ayatu tsaniyah,
ayat kedua adalah qauluhu jalla min qail, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Nah, di sini ada tafsirnya ya, surat Al-Dzariyat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa ay minal mu'minin. Ini tafsir. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia yang beriman, illa liya'budun. Artinya kata beriman kata sesuai bagaimana diciptakan untuk beribadah. Qila, ada yang mengatakan dalam tafsir hadza khas, ini khusus bi ahli ta'atihi minal fariqaini, yaitu orang-orang yang taat dari dua golongan. Yadullu alaihi qira'at Ibnu Abbas. Kita tahu sedikit bahwa ada bacaan sahabatnya bin Abbas. Bacaannya itu jadi qira'ah itu memang ada perbedaannya, yang kemudian disatukan oleh Sayyidina Utsman yang sampai sekarang kita baca nih. Tapi riwayat masih ada. Ada qira'ah Ibnu Abbas begini bunyinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa minal mu'minina illa liya'budun. Ayatnya qira'ahnya Ibnu Abbas sahabat minal mu'min illa liya'budun. Oleh sebab itu wal musannif, yaitu Imam Ghazali dan selainnya, mentafsirkan liya'budun ay illa liya'rifuna, untuk menjadi hamba, untuk mengerti, maksudnya untuk mengenal, atau yakunu abidan li khassa. Aku ciptakan jin dan manusia yang beriman itu untuk menjadi hambaku yang istimewa. Karena yang lain juga hambaku juga ya, kafir itu, tapi tidak diistimewakan. Ada yang mentafsirkan itu, sehingga wala yakunu abdu abdan, seorang hamba itu tidak menjadi hamba yang sesungguhnya malam ya'rif rabbahu bil rububiyah, selama dia tidak kenal dengan Rabbnya, ketuhanannya, wa nafsahu bil ubudiyah, dan nafsunya, dirinya dengan kehambaannya. Wala budda an ya'rifa nafsahu wa rabbahu, haruslah dia mengenal siapa dirinya, siapa Tuhannya. Kama yarsyudu ilail khabar, sebagaimana ditunjukkan oleh sebuah khabar, man arafa nafsahu arafa rabbahu, siapa kenal dirinya maka dia kenal Tuhannya. Fahadha huwal maqsudul aqsa, inilah justru tujuan yang puncak dari tujuan bibitsatil anbiya'i wal rusul, diutusnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam ilal khalqi, kepada seluruh makhluk, liyursiduhum ila dzalik, untuk mengarahkan makhluk ke itu, mengenal Tuhan dan mengenal diri tadi, tahu diri. Wa kadza bi irsalil kutubi minas sama, begitu pula dengan dikirimkannya kitab-kitab dari langit. Ya, wa kafa bihadil ayati dalilan, cukup harusnya ayat ini menjadi dalil ala syarafil ibadah. Yang tadi satu ayat, di bawah dua ayat tentang keutamaan ilmu. Yang ini cukup mengetahui kita tentang kemuliaan ibadah, wa luzumil iqbali 'alaiha, dan di dalam kita lazim untuk menekuni ibadah tersebut. Fa'adzim bi amrain, untuk itu kita dicipta. Maka fa'adzim bi amrain, kata Imam Ghazali, maka sungguh agungkanlah, besarkanlah kedua ini. Humal maqsudu min khalqid darain, keduanya ini, ilmu dan ibadah, itulah tujuan diciptakannya dunia dan akhirat. Fahaqqal lil 'abdi, fahaqqal lil 'abdi, fahaqqal lil 'abdi, maka sepatutnya bagi seorang hamba alla yastaghila illa bihi, patutnya seorang hamba tidak sibuk kecuali dengan dua hal ini, ilmu ibadah, ilmu ibadah, ilmu ibadah. Ya, wala yat'ab illa lahuma, jangan sampai payah, jangan capek, jangan lapar kecuali karena keduanya ini, karena ngaji, karena beramal. Wala yanzura illa fihima, jangan memandang sesuatu kecuali di dalam hal ilmu dan ibadah. Wa'lam, dan ketahui olehmu, anna ma siwahuma, bahwa selain keduanya ini, selain
selain ilmu dan ibadah, minal umuri dari hal-hal yang lain, batilun adalah hal yang batil, la khaira fihi, tidak ada kebaikan di dalamnya, walahun percuma, wala hasilun lahu, tidak ada hasilnya. Ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Ad-dunya mal'unah." Dunia itu terkutuk, mal'unun ma fiha, terkutuk semua yang diisi dunia, illa dzikrullah wa ma wala. Hadis Nabi, kecuali mengingat Allah dan yang seterusnya, au mu'allimun wa muta'allim, atau seorang guru dan seorang santri. Qala Sayyid Al-Qurtubi, yakni dia mentakwilkan hadis Nabi yang dimaksud anna dunya matruda, bahwa dunia itu sesungguhnya terusir, mab'uda min Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Fa innahu, Allah sendiri berfirman, lam yanzur ilaiha mundu khalafaha, tidak pernah memandangnya, binatul rahmah, tidak memandang dunia semenjak Allah menciptakannya. Mal'unun ma fiha, ini takwil hadis, terkutuk juga apa yang di dalamnya. Maksudnya masyaallah anillahi ta'ala, sesuatu yang menyibukkan dari dunia kepada Allah, wa aqada anhu, menjauhkan kita kepada Allah, itu terkutuk. Illa ma qarraba ilaihi, kecuali justru dunia yang mendekatkan kita sama Allah terkutuk. Walaupun dunia kita hidup di dunia hasanah, ya masratul akhirah, ya nasib bagian dunia wala tansana nasibaka minad dunya, justru itu tempat kita bercocok tanam, ya dijadikan itu, sehingga dunia yang dimaksud yang tertutup adalah dunia yang membuat kita lalai Tuhan. Tapi dunia yang membuat kita ingat Allah, dibuat ibadah kepada Allah, justru ini takarrur, justru ini ibadah, justru ini terkutuk. Fa innahu mahbubun mahmudun, maka ini disukai dan dipuji sesuai dengan sabda Nabi tadi, illa dzikrullah wa ma wala, kecuali dzikrullah wa ma wala. Apa arti wa ma walahu? Ay ma ahabbahu Allah minad dunya, sesuatu daripada dunia yang memang Allah mahabbah. Apa itu? Wa huwal amalus shalih, yaitu amal yang baik. Jadi dunia yang tak tertutup amal baik itu perkecualiannya, ya, karena muala itu maknanya wa ma wala, dia artikan mahabbah, karena makna muala itu mahabbah antara dua, tapi bisa jadi untuk timbul dari satu seperti di sini, mahabbah yang dari satu, wa ma wala. Ma wa makana tariqan ilaihi minal ilmi wa ta'allumi, juga yang tak terkutuk adalah semua jalan, ya, yang menuju kepada ilmu, belajar, mengajar, bahwa mustatsna minal la'nah, dikecualikan dari laknat. Dunia terkutuk isinya, kecuali dzikrullah wa ma wala, yang dicintai Allah dalam dunia, yang Allah ridhai, seorang pengajar dan seorang yang belajar ilmu yang manfaat, ilmu yang diridhai Allah. Jadi tempat ini yang tidak terkutuk, hanya ini, ialah wala'na waqi'atun ala ma ada. Jadi terkutukan itu terjadi pada selain yang empat ini. Kenapa? Itu wa ba'idun anillah, karena dia jauh dari Allah, wa an mahabbihi, jauh dari yang disukai Allah, wa an dinihi, dan dari agama Allah, fa huwa muta'alliq bil idhab, maka patut untuk disanksi. Wallahu subhanahu innama yuhibbu min ibadihi dzikra, karena yang paling Allah suka dari hambanya adalah mengingat dia, wa ibadatahu wa ma'rifatahu, beribadah kepadanya, berusaha mengenal dia, wa mahabbatahu, dan mahabbah kepadanya, wala wazim dzalik, dan apa-apa yang mengarahkan ke sana, wa ma'afdha ilaihi, wa ma'adahu, selain yang ini, wa huwa maqbulun lahu madmumun indahu, di sisi Allah tercela. Fa idza alimta dzalika, kata Imam Ghazali, maka jika kau sudah mengerti ini, ya, ini sedikit tadi dibicarakan tentang kebesaran ilmu dan ibadah, bahwa tidak ada yang lebih dari itu, tujuan dicipta, kita harus sibuk dengan itu. Setelah kita tahu ini, fa idza alimta dzalik, kalau kau sudah tahu ini, fa'lam, maka ketahui olehmu, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, Allah juga yang lebih tahu. Mudah-mudahan kerajaan kita ya. Al-Fatah min Allah, mudah-mudahan Allah memberi kita hati kita, ya Pak.
walaupun tidak baca kita kalau pokoknya nanti ya sudah gitu kan. Nah, karena sama kita beli banyak, mau ngaji pada habis-habis. Ini berciri-ciri kita. Tapi Allah mau buka orang, walau sebentar. Ya, sahabat Nabi bukan baru ngaji pada kitab. Jadi sahabat Nabi SAW karena Allah bukan. Fatah Allah alaihi futuhan